Sobat Kairos, Sabda Tuhan hari ini terambil dari Matius pasal 7 ayat 15. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Sobat Kairos yang dikasihi Tuhan, topik kita pada hari ini waspada dan kritis. Kita sering mendengar ungkapan serigala berbulu domba. Serigala berbulu domba adalah istilah yang bermaksud untuk mengatakan suatu kejahatan atau perbuatan yang dibungkus dengan kebaikan-kebaikan semu sehingga tidak kelihatan rencana kejahatannya. Tuhan Yesus mengingatkan murid-muridnya agar waspada terhadap sosok serigala berbulu domba, yaitu nabi-nabi palsu. Pembicaraan mengenai nabi-nabi palsu ini dapat membuat kita merasa tidak nyaman. Bagaimanapun juga, tidak ada yang lebih harus ditolak daripada seorang pribadi yang selalu mengklaim dirinya benar dan selalu mengatakan bahwa orang lain salah. Bagaimana kita dapat melakukan discernment atas motif-motif orang-orang lain ketika perbedaan yang ada begitu tipisnya? Yesus ingin sekali agar kita memiliki kemampuan untuk mengenali nabi-nabi palsu dan waspada terhadap bahaya-bahaya yang dapat diakibatkan oleh mereka. Akan tetapi bagaimana kita dapat belajar untuk mendeteksi perbedaan-perbedaan antara domba-domba dan serigala-serigala? Bagaimana kita dapat membuat penilaian-penilaian sedemikian tanpa menjadi bersikap menghakimi atau menuduh? Disinilah dibutuhkan kearifan. Dalam bahasa Inggris dikatakan discernment, bukan sekedar kemampuan untuk membedakan benar atau salah. Dalam kamus Merriam-Webster mendefinisikan bahwa itu berarti ketajaman sebagai kemampuan untuk melihat dan memahami orang, memahami hal-hal dan situasi dengan lebih jelas dan cerdas. Maka pada akhirnya karakter sejati orang Kristen akan dinyatakan. Pohon yang baik tidak akan membuahkan yang buruk, sedangkan pohon yang buruk tidak akan menghasilkan buah yang baik. Di lain pihak, hal ini tidak berarti bahwa manakala ada buah yang buruk, maka pribadi yang bertanggung jawab harus buruk juga. Nabi-nabi sejati pun dapat berbuat kesalahan, karena justru dia adalah manusia juga. Di sisi lain, orang-orang yang paling terkenal karena kejahatan atau keburukan mereka dalam sejarah mungkin saja mempunyai unsur-unsur kebaikan dalam dirinya. Waspadalah terhadap segala tipu daya, agar kita tidak diperdaya. Ada sebuah kisah yang dinamakan kuda Troya. Kuda Troya adalah salah satu kisah perang Troya mengenai tipu daya yang dilakukan oleh orang-orang Yunani untuk memasuki kota Troya dan memenangkan perang. Menurut versi awalnya, setelah pengepungan selama 10 tahun tidak membuahkan hasil, orang-orang Yunani membangun sebuah kuda kayu raksasa dan menyembunyikan beberapa orang di dalamnya. Orang-orang Yunani berpura-pura berlayar pergi, dan orang-orang Troya menarik kuda kayu ini ke kota mereka sebagai lambang kemenangan. Malamnya, pasukan Yunani keluar dari kuda kayu tersebut dan membuka pintu gerbang untuk pasukan Yunani lainnya yang kembali mendatangi kota Troya dengan memanfaatkan persembunyian malam. Orang-orang Yunani memasuki kota Troya dan menghancurkannya. Sobat Kairos, para pengikut Kristus harus menggantungkan diri pada kesaksian Roh Kudus di dalam diri mereka, karena Dia, Tuhan kita adalah roh kebenaran.
Apabila kita terus menempatkan Allah sebagai yang pertama dalam doa dan pembacaan atau permenungan sabdanya dalam kitab suci, maka suara dan pikirannya akan menjadi semakin jelas bagi kita. Tetaplah waspada dan kritis dalam menjalani kehidupan. Amin. Salam sehat. Salam berkarya di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.